Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu tahu banyak dari kalian yang masih kecewa mengapa kita masih belajar online. Begitupun dengan ibu. Tapi kita perlu menyadari bahwa kebijakan ini diambil demi kemaslahatan bersama. Jangan lupa sholat dan selalu berdoa agar penyebaran virus corona ini segera selesai dan kita dapat segera bertemu. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan lagi bahwa selama pembelajaran lewat daring, media pembelajaran yang digunakan untuk mata pelajaran sosiologi akan bervariasi. Seperti tatap muka lewat Google Meet, belajar lewat Google Classroom, dan berbagai media pembelajaran lain yang mendukung. Selamat belajar untuk kalian, semoga dalam segala keterbatasan masih ada sedikit ilmu yang tersampaikan. Nah, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai ragam gejala sosial dalam masyarakat. Nah, apa sih tujuannya kita mempelajari ragam gejala sosial dalam masyarakat ini? Yang pertama, dengan mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu memahami gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, kalian diharapkan dapat memahami perbedaan sosial, perbedaan individu, dan perbedaan antar kelompok. Yang ketiga, kalian juga diharapkan dapat memahami multidimensi identitas dalam diri subjek individual ataupun kelompok. Selanjutnya, kalian juga diharapkan dapat memahami heterogenitas sosial dalam kehidupan masyarakat. Kalian juga diharapkan dapat menganalisis penghargaan atau penghormatan terhadap keanekaragaman atau heterogenitas sosial. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menjelaskan nilai dan norma sosial, memahami sosialisasi dan pembentukan kepribadian, menjelaskan penyimpangan sosial, dan menjelaskan mengenai pengendalian sosial. Perbedaan sosial, perbedaan individu, dan perbedaan antar kelompok. Perbedaan sosial dapat dikategorikan ke dalam perbedaan secara horizontal atau diferensiasi sosial, dan secara vertikal atau pelapisan sosial stratifikasi sosial. Kemudian struktur sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial atau aturan-aturan, lembaga-lembaga sosial dan kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Nah, lalu apa sih sebenarnya diferensiasi dan stratifikasi sosial itu? Diferensiasi menurut Kamus Sosial adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Dalam hal ini, berarti klasifikasi masyarakat secara mendatar, sejajar atau horizontal. Contohnya seperti perbedaan ras, suku bangsa, klan, dan agama yang dianggap memiliki derajat yang sama di mata negara. Kemudian terdapat stratifikasi sosial, yaitu pengelompokan masyarakat dalam lapisan-lapisan sosial secara bertingkat. Dasar stratifikasi dalam masyarakat disebabkan adanya sesuatu yang dihargai lebih, misalnya kekayaan, ilmu pengetahuan, atau kekuasaan. Wujud stratifikasi sosial adalah kelas-kelas sosial, di mana masyarakat terbagi menjadi kasta-kasta tertentu karena hal-hal yang dimilikinya. Banyak orang-orang yang lebih dihargai dan dihormati karena memiliki kekayaan, pendidikan yang tinggi, ataupun kekuasaan. Jadi, stratifikasi ini berhubungan erat dengan status atau jabatan seseorang di dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, ada multidimensi identitas dalam diri subjek individu maupun kelompok. Multidimensi dalam hal ini adalah berbagai sudut pandang, cara, dan ukuran dari identitas seseorang.
Multidimensi identitas dalam subjek individu maupun kelompok muncul karena adanya pandangan yang beragam dari anggota-anggota masyarakat terhadap seseorang yang menyandang identitas tertentu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, cara pandang yang berbeda terhadap status dan peranan seseorang dalam suatu kelompok. Contoh, di tempat-tempat tertentu, pendidikan tidaklah penting bagi perempuan, sehingga perempuan tidak diwajibkan untuk sekolah. Nah, tapi di tempat lain, pendidikan merupakan alat untuk menaikkan derajat perempuan pula, sehingga cara pandang dari kedua kelompok masyarakat tersebut sangatlah jauh berbeda. Selanjutnya, ukuran yang selalu berubah tidak sebanding dengan kemampuan seseorang penyandang identitas. Contohnya, orang yang berpendidikan tinggi dianggap lebih mampu untuk menghargai orang lain, dianggap lebih bijak dalam bersikap ketika terjadinya masalah. Tetapi pada dasarnya hal tersebut kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Tidak semua orang yang pintar dapat mengatur emosinya, dan tidak semua orang yang tidak berpendidikan tinggi tidak dapat mengatur emosinya sendiri. Kemudian yang ketiga, budaya masyarakat yang beragam dalam memandang identitas seseorang. Nah, pada dasarnya cara pandang seseorang dalam memandang identitas orang lain itu juga didasari dengan latar belakang dirinya sendiri. Contohnya, orang perkotaan beranggapan bahwa hidup di desa itu sangat sulit, tidak memiliki fasilitas-fasilitas yang biasa mereka gunakan di kota. Begitupun orang-orang pedesaan yang menganggap bahwa kehidupan di kota itu akan sulit. Kita harus hidup berdampingan dengan orang-orang yang bukan keluarga kita, bukan tetangga dekat kita, bahkan kita tidak kenal. Nah, itulah perbedaan sudut pandang dari orang yang memiliki latar belakang berbeda. Selanjutnya mengenai heterogenitas dalam kehidupan masyarakat. Heterogenitas di sini berarti jenis masyarakat yang memiliki unsur-unsur yang berbeda di dalamnya. Dalam kehidupan masyarakat terdapat dua macam heterogenitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, heterogenitas berdasarkan profesi atau pekerjaan. Ada yang berprofesi sebagai guru, bekerja di perkantoran, dan berdagang. Yang kedua, ada heterogenitas berdasarkan jenis kelamin. Di belahan bumi manapun kita hidup, maka kita akan bertemu dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kedua heterogenitas tersebut dapat dimasukkan ke dalam hubungan horizontal atau diferensiasi karena keduanya memiliki fungsi atau peran di dalam masyarakat. Apapun profesinya, selama hal itu baik dan menghasilkan, maka itu dianggap sebuah pekerjaan bagi seseorang. Dan apapun jenis kelaminnya, setiap orang memiliki hak hidup yang sama. Selanjutnya, penghargaan atau penghormatan terhadap keanekaragaman atau heterogenitas sosial. Dalam masyarakat modern, keanekaragaman etnis atau suku bangsa, ras, dan budaya merupakan keniscayaan. Hal ini disebabkan oleh kemajuan arus informasi, komunikasi, dan transportasi. Masyarakat multikultural ialah masyarakat yang memiliki berbagai kebudayaan di dalamnya. Ada berbagai ras, ada berbagai budaya, dan ada berbagai suku di sana. Salah satu faktor yang paling mempengaruhinya adalah pernikahan. Dengan melakukan pernikahan dengan suku dan ras yang berbeda, maka akan terjadi keturunan yang baru, sehingga masyarakat yang mendiami suatu tempat tidak melulu individu-individu yang terdiri dari identitas yang sama atau homogen. Beberapa karakteristik masyarakat multikultural adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok sosial. Keberagaman yang terdapat dalam masyarakat dapat membuat masyarakat membentuk kelompok tertentu berdasarkan identitas yang sama, sehingga menghasilkan sub-kebudayaan yang berbeda satu dengan kelompok lain. Misalnya, di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, dan Madura, di mana ketiga suku tersebut hidup di Pulau Jawa dan memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, memiliki pembagian struktur sosial ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Masyarakat yang beragam membuat struktur masyarakat pun mengalami perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Perbedaan struktur masyarakat itu dapat dilihat melalui lembaga-lembaga sosial yang bersifat tidak saling melengkapi.
Misalnya pada lembaga agama di Indonesia yang menaungi beberapa agama memiliki struktur yang berbeda. Lembaga-lembaga agama tersebut tidak saling melengkapi karena karakteristik dari keberagaman masyarakat agama pun berbeda. Selanjutnya, kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan di antara anggotanya tentang nilai-nilai yang bersifat dasar. Dengan memiliki latar belakang suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda, maka masyarakat akan lebih sulit untuk menyatukan pendapat mereka. Walaupun tidak mustahil, ada masyarakat yang bisa hidup rukun walau dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Secara relatif sering terjadi konflik antara kelompok yang satu dengan yang lain. Di Indonesia, identitas yang kita bawa sejak lahir adalah hal yang sangat penting dan sensitif. Apabila seseorang atau suatu kelompok merasa identitasnya direndahkan, maka akan terjadi kekacauan seperti perselisihan atau bahkan konflik hingga sampai perang. Kemudian, secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling tergantung dalam bidang ekonomi. Integrasi sosial merupakan proses persatuan antara orang-orang atau masyarakat yang memiliki identitas berbeda. Bisa jadi individu atau kelompok dapat tergabung dengan masyarakat lain karena dirinya memang suka bergaul dengan masyarakat lain, atau bisa juga karena masyarakat ini terpaksa disebabkan oleh mereka yang tidak punya pilihan untuk tinggal di tempat lain. Terakhir, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain. Hal ini membuat pemilik identitas tertentu tidak bisa terlibat banyak dalam dunia politik. Masyarakat multikultural adalah masyarakat Indonesia yang mengakui adanya beragam keunikan budaya di Indonesia. Masyarakat yang mengakui adanya budaya Indonesia, masyarakat yang mengakui adanya perbedaan tetapi tidak mengekang kelompok lain. Perbedaan atau pluralitas dianggap sebagai kekuatan yang luar biasa untuk membangun peradaban yang lebih baik. Ada 3 unsur yang dapat dijadikan acuan untuk pendidikan multikultural, yaitu yang pertama, pengakuan terhadap identitas budaya lain. Dengan adanya pengakuan identitas budaya lain, maka keegoisan suatu pemilik identitas tertentu akan berkurang, sehingga mereka legowo untuk bergabung dengan orang yang memiliki identitas berbeda dengan mereka. Selanjutnya, adat, kebiasaan, dan tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat merupakan tali pengikat kesatuan perilaku di dalam masyarakat. Contohnya, sekelompok mahasiswa yang sedang KKN di Sambas diajak mengikuti kegiatan warga yang salah satu acaranya adalah seperahan. Dengan mengikuti acara tersebut, mahasiswa tadi menjadi tahu bagaimana budaya masyarakat Sambas, bagaimana tradisi mereka yang penuh dengan kebersamaan. Terakhir, kemajuan-kemajuan yang diperoleh kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat dilihat juga sebagai sumbangan yang besar bagi kelompok yang lebih luas seperti negara. Salah satunya unsur kebudayaan berupa kesenian pada masyarakat Solo, yaitu batik. Batik merupakan ikon negara Indonesia yang terkenal hingga ke penjuru dunia. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat, semoga kalian dapat ilmunya. Terakhir, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.